Tsar Bomba merupakan salah satu bom nuklir asal Rusia yang cukup terkenal. Uji cobanya dengan daya ledak 50 megaton TNT menjadi salah satu ledakan bom terbesar dalam sejarah. Bahkan saat itu pernah ada wacana untuk mencoba Tsar Bomba dengan kekuatan 100 megaton TNT, 2 kali lebih besar dari ledakan pertama. Namun hal ini akhirnya batal karena dapat berpengaruh besar ke atmosfer bumi. Ini dia fakta seputar Tsar Bomba. Pulau yang menjadi tempat Uni Soviet saat itu meledakkan Tsar Bomba bernama Novaya Zemlya pada 30 Oktober 1961. Mereka sengaja memilih lokasi yang jauh dari permukiman dan terpencil sebagai lokasi uji coba. Hal ini dilakukan jelas untuk menghindari adanya korban jiwa. Namun siapa yang sangka, walaupun sudah diledakkan di tempat terjauh pun, Tsar Bomba masih mampu menelan korban. Dilaporkan ada desa yang bernama Desa Severny yang jaraknya sekitar 55 km dari titik ledakan mengalami kerusakan parah pada rumah-rumah mereka. Selain itu, hawa panas dari Tsar Bomba mengakibatkan luka bakar tingkat 3 kepada penduduk setempat. Namun, sejauh ini belum pernah ada laporan korban jiwa atau warga meninggal karena efek radiasi. Padahal kalau mengikuti penelitian yang dibuat oleh Nukemap, wilayah dengan radius 55 km masih akan merasakan radiasi termal yang menyebabkan luka bakar parah dan radiasi termal. Ini sangat berpotensi menyebabkan kecacatan permanen. Tapi, yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah Uni Soviet merahasiakan ini? Selain daripada itu, pilot dari pesawat yang mengangkut Tsar Bomba saat itu hanya memiliki peluang selamat sebesar 50%. Tapi beruntung mereka masih bisa lolos dari ledakan itu. Menurut pilot dan awak pesawat, Tsar Bomba dijatuhkan dengan parasut. Ledakannya juga sangat luar biasa dan sulit untuk percaya bahwa ada ledakan seperti itu. Seperti hal supernatural. Seorang partisipan yang menonton ledakan ini menggunakan kacamata hitam juga ikut merasakan gelombang panas walaupun berada di jarak 270 km dari titik ledakan. Kemudian di jarak 7000 km, gelombang kejut masih terasa dan memecahkan kaca di Finlandia dan Norwegia. Namun banyak pihak yang menilai bahwa Tsar Bomba hanya digunakan sebagai ajang pamer dan propaganda. Hal itu dikarenakan Tsar Bomba ini dinilai tidak efektif karena perlu dibawa dengan pesawat dan dijatuhkan secara manual. Tidak bisa diluncurkan seperti rudal balistik. Sehingga penggunaannya di masa kini sekarang tidak efektif. Tapi di masa depan bukan tidak mungkin akan ada teknologi yang sanggup meluncurkan Tsar Bomba. Atau bahkan sebuah rudal balistik dengan kekuatan setara Tsar Bomba. Atau kemungkinannya sudah ada tapi ditutup-tutupi. Siapa tahu kan? Jadi jika uji coba Tsar Bomba hanya ajang untuk pamer, layakkah sampai mengorbankan warga desa Severny yang hidup damai dan tentram? Tiba-tiba tanpa tahu apa-apa, mereka melihat sebuah bola api raksasa di kejauhan dan menjadi korban dari Tsar Bomba. Untuk pilot yang membawa Tsar Bomba, selain beruntung bisa selamat dari ledakan, ia juga beruntung karena bisa melihat ledakan itu. Karena kecil kemungkinan kita bisa melihat lagi ledakan Tsar Bomba. Tapi jangan sampai juga sih,